Saya Tohari, Mujahidin Tohari dari Wonogiri, Ustaz. Ya. Ingin menanyakan tentang sebuah hadis. An Abdillah ibni Abi Qatadah an abihi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yaqbalullahu min imra'atin sholatan hatta tuwariya zinataha wala min jariyatin balaghatil haidha hatta takhtamira. Dari Abdullah bin Abi Qatadah dari ayahnya, ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah tidak akan menerima sholat dari seorang wanita hingga ia menutup perhiasannya, dan tidak akan diterima sholat dari seorang wanita yang sudah balik hingga ia berkerudung. Hadis riwayat Tobroni dalam Al-Awsat juz 8 halaman 294 nomor 7602. Hadis ini juga pernah dimuat di brosur Ahad Pagi 29 Maret 2009 halaman 5, hadis kedua, berkenaan dengan aurat wanita di dalam sholat. Yang ingin saya tanyakan tentang kata tidak akan diterima sholat dari seorang wanita yang sudah balik hingga ia berkerudung. Ini apakah hanya berlaku di dalam sholat ataukah juga di luar sholat, Ustadz? Misalnya di luar sholat seorang wanita itu tidak menutup auratnya atau tidak berkerudung, tapi di dalam sholat dia menutup auratnya. Apakah sholatnya juga bisa diterima bila berdasarkan hadis ini? Itu tadi yang pertama. Kemudian yang kedua, titipan teman saya, Ustadz, dia pernah bertanya kepada saya tapi belum puas dengan jawaban saya tentang surat Maryam surat 19 ayat 72. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tsumma nunajjil ladzina taqaw wa nadharudz zalimina fiha jithiya. Kemudian kami akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa dan membiarkan orang-orang yang zalim di dalam neraka dalam keadaan berlutut. Beberapa ayat sebelumnya atau dari ayat 70 itu menerangkan bahwa orang yang durhaka pasti akan masuk neraka. Kemudian di ayat ini dikatakan bahwa Allah akan menyelamatkan orang yang bertakwa. Apakah ini bermakna bahwa orang yang telah masuk neraka bisa masuk surga? Ini berbeda dengan surat Al-A'raf surat ke-7 ayat 40 yang menerangkan bahwa orang yang sudah masuk neraka tidak akan masuk surga hingga unta masuk lubang jarum. Kemudian mohon tausiahnya tentang kata kami akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa dan membiarkan orang zalim di dalam neraka. Mungkin demikian, Ustadz. Kemudian yang terakhir saya doakan semoga Al-Ustadz diberikan umur yang panjang. Amin. Dan juga diberikan kesehatan dan Allah memampukan menghadapi segala masalah-masalahnya. Ya, amin. Sementara seperti dulu, Ustadz, atas jawaban dan tausiahnya saya ucapkan terima kasih dan semoga Allah membalas dengan yang lebih baik. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maka orang Islam itu harus tahu Allah memerintahkan ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kafah. Kemarin katanya kan, hei kamu orang yang beriman, kalau kamu masuk, kamu jadi orang yang beriman itu masuklah Islam secara kafah, keseluruhan. Aja mung salate wae. Salate Islam, pakaiannya enggak cara Islam. Terus setengah-setengah kan? Tengah-setengah. Maka orang wanita muslimat itu pakaian baik di dalam maupun di luar sholat pakaiannya sama, artinya sama-sama menutup aurat. Tidak harus pakai rukuh, enggak. Kalau pakai rukuh sholat tiap hari pakai rukuh ya boleh, gitu? Kalau tiap hari sudah menutup aurat, sholat tidak usah cari rukuh. Kalau auratnya sudah tertutup semua, langsung sholat tidak cari rukuh, boleh. Maka kalau tidak sholat di waktu tidak sholat itu telanjang kemana-mana, lah kok sholat tidak ditutupi gopo, ya? Sholat menghadap Allah, ya Allah tidak butuh auratmu, malah ditutup. Lah kemana-mana yang kadang-kadang orang membutuhkan auratmu malah mbak umbar, ya, kan? Nah itu maka di situ terangkan kalau kamu sholat Islam kan mestinya ya kemana-mana berpakaian secara Islam. Karena Islam itu menutup aurat. Fungsi menutup aurat itu dalam surat Al-Ahzab ayat 59 biar kamu tidak diganggu. Yang kedua biar kamu mudah dikenal kamu itu orang muslimat. Yang pertama tidak dikenal kamu muslimat, yang kedua tidak diganggu. Jadi biar selamat. Ya. Nah, kok malah sana kemana? Maka Nabi mengatakan itu. Kalau biasanya tidak pakai auratnya tidak pernah ditutup, nah kamu sholat menutup aurat ya gunanya apa? Berarti setengah-setengah lah. Orang Islam setengah-setengah itu sama saja. Mengkufuri sebagian isi kitab,
mengimani sebagian isi kitab. Kitab suci memerintahkan supaya kamu sholat, kamu imani. Kitab suci supaya kamu menutup aurat, tidak diimani. Berarti setengah-setengah tak? Nah, akibat setengah-setengah ini coba dibaca itu. Ya. Afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd. Wah, apa itu di situ? Surat Al-Baqarah ayat 85 apa berapa itu loh? Afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd. Fama jazaa'u may yaf'alu dzalika minkum illa khizyum fil hayati dunya wa yaumal qiyamati yuradduna ila asyaddil adab. Coba ayat 85 apa berapa coba? Surat Al-Baqarah surat ke-2 ayat 85. Saya baca dari awal. Summa antum haula'i taqtuluna anfusakum wa tukhrijuna fariqam minkum min diyarihim tazaharuna 'alaihim bil ismi wal 'udwan wa iyyatukum usara tufaduhum wa huwa muharramun 'alaikum ikhrajuhum afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd fama jazaa'u man yaf'alu dzalika minkumul Fama jazaa'u man yaf'alu dzalika minkum illa khizyun fil hayatid dunya wa yaumal qiyamati yuradduna ila asyaddil adzab wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Kemudian kamu Bani Israel membunuh diri sesamamu dan mengusir segolongan dari kamu dari kampung halamannya. Kamu saling membantu menghadapi mereka dalam kejahatan dan permusuhan. Dan jika mereka datang kepadamu sebagai tawanan, kamu tebus mereka, padahal kamu dilarang mengusir mereka. Apakah kamu beriman kepada sebagian kitab Taurat dan ingkar kepada sebagian yang lain? Maka tidak ada balasan yang pantas bagi orang yang berbuat demikian di antara kamu selain kenistaan dalam kehidupan dunia. Dan pada hari kiamat mereka dikembalikan kepada azab yang paling berat. Dan Allah tidak lengah terhadap apa yang kamu kerjakan. Ya, itu orang Bani Israel ya. Kitab Taurat itu kalau kita kitab Al-Quran lah, sama-sama kitab suci dari Allah. Dalam kitab Taurat melarang untuk mengusir saudaranya. Dan diterangkan dalam kitab Taurat diperintah kalau saudaranya menjadi orang yang ditahan dalam peperangan, ya, kamu mempunyai harta, kamu tebus, bebaskan itu saudaramu, perlu ditolong. Jadi menebus saudaranya yang ditawan musuh itu diperintahkan dalam Quran, dalam Taurat. Mengusir saudaramu dari kampung halamanmu itu dilarang dalam Taurat. Tapi tidak. Ketika jadi tawanan ditebus, jadi melaksanakan perintah kitab sucinya. Tapi ketika tidak ditawan malah diusir, dimusuhi sendiri, pergi, diusir kok ya toh? Nah, padahal mengusir itu dilarang, menebus itu diperintahkan. Kenapa kok sebagian perintah Allah kamu taati, yang menebus tadi, sebagian larangan Allah kamu terjang? Berarti kamu mengimani sebagian, mengkufuri sebagian kitab. Ya, tidak ada balasan orang yang sebagian iman kepada kitabnya, sebagian kitabnya dikufuri, kecuali balasannya khizyum fil hayati dunya, kehinaan di dunia ini, di besok di akhirat wa yauma apa itu? Wa yaumal qiyamati yuraduna ila asyaddil adzab. Di akhirat nanti bakal mendapat siksa yang keras. Nah, itu kan orang mengkufuri kitab Taurat. Iya, memang Yahudi. Nah, kitabnya orang Yahudi itu kitabnya Taurat, Bani Israel. Nah, kita kitabnya Quran. Quran dan Taurat sama-sama kitab dari Allah. Kalau mereka mengimani sebagian, mengkufuri sebagian, disiksa oleh Allah di neraka nanti, orang Islam ya sama saja. Ya, orang Islam yang mengimani sebagian isi Quran, mengkufuri sebagian isi Quran, ya sama akibatnya. Wong perintahnya Allah ya suruh masuk Islam secara kafah, tidak boleh setengah-setengah kok.
Maka kalau kita setengah-setengah dalam Islam ini, ya akibatnya sama dengan Bani Israel tadi. Nah, inilah yang saya tanyakan tadi. Maka kalau sholat perlu menutup aurat, di luar sholat wanita itu wajib juga menutup aurat. Dah kan? Yang satu lagi apa tadi? Pertanyaan saudara tadi. Ya, Allah akan menyelamatkan orang yang bertakwa tidak akan masuk neraka, maksudnya begitu. Lah orang yang kafir mendustakan ayat Allah dibiarkan masuk neraka. Orang yang bertakwa diselamatkan. Diselamatkan itu artinya tidak masuk neraka. Karena tidak ada tempat orang takwa masuk neraka itu, di sana nggak ada tempat. Maka diselamatkan. Nggak usah masuk neraka. Ya. Jadi bukan kok sudah masuk neraka dulu baru diselamatkan. Terus masuk berarti tidak selamat. Kalau masuk dulu misalnya orang bertakwa, masuk neraka dulu tempatnya di mana? Di sana nggak ada tempat orang yang bertakwa itu. Karena Allah membuat neraka itu uiddat lil kafirin. Allah membuat neraka itu khusus untuk orang kafir. Ya, kalau bukan orang kafir, tidak ada tempat. Nah, maka orang yang bertakwa uiddat lil muttaqin, dibuatkan oleh Allah khusus orang yang bertakwa di surga. Maka kalau kamu diselamatkan dari api neraka untuk masuk surga, bukan berarti masuk dulu baru diselamatkan. Namanya diselamatkan itu kamu tidak masuk. Kalau masuk sudah tidak selamat namanya. Itu orang kafir diselamatkan, diangkat dari jurang neraka. Bukan berarti orang kafir itu masuk neraka dulu baru diangkat, tidak. Ya. Wadhkuru id kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana wa kuntum ala syafa hufratim minan nar. Kamu berada di tepi jurang neraka. Fa anqadhakum minha. Kamu diangkat oleh Allah dari jurang neraka tadi. Artinya apa? Ketika kamu kafir, kamu selalu berperang. Andai kata kamu nanti mati dalam kekafiran, mati dalam perang kan masih kafir, kamu masuk neraka. Tapi kamu diangkat dari jurang api neraka tadi, berarti apa? Pak anggotaku minha, setelah kamu mendapat nikmat Islam, kamu keluar dari jurang api neraka tadi, masuk Islam, berarti kamu diselamatkan. Istilahnya diangkat dari jurang neraka. Jurang neraka kamu masuk Islam, bukan berarti dia masuk neraka dulu baru akan masuk neraka. Dia dari kafir tadi masuk Islam, jadi diselamatkan, tidak jadi masuk neraka.